Oke, bismillah teman-teman. Hari ini gue pengen bahas sedikit tentang juara Liga 1 di Indonesia, yaitu Persib Bandung, yang tahun ini back to back juara lagi setelah musim lalu mereka juara. Ya ini sebenarnya fakta yang nggak terlalu mengagetkan ya, karena yang gue tahu memang Persib Bandung adalah tim dengan segala kapabilitas untuk bisa menjadi juara. Salah satunya adalah memang dari dulu ya, dari dulu lah gue melihat memang mereka stabil secara finansial, stabil secara tim, manajemennya bagus gitu. Jadi mereka memang gua rasa pantas menjadi juara di Liga 1 Indonesia. Dan teman-teman harus tahu ya, karena sukses dan tidaknya tim sepak bola itu setidaknya dari yang gua tahu ya memang banyak faktor. Bukan karena pemain bagus doang, bukan karena manajemen bagus doang, atau supporternya fanatik, enggak. Jadi semua itu saling punya hubungan yang sangat erat ya. Kalau pemainnya bagus, manajemennya bagus, supporternya juga mendukung, masing-masing menjalankan perannya, itu luar biasa. Menurut gue itu adalah kombinasi yang sangat amat baik sekali, dan kayaknya hari ini tidak banyak tim yang punya kriteria itu, dan salah satunya adalah Persib Bandung. So, jadi congrats, Persib Bandung udah juara back to back di Liga 1 Indonesia musim ini, yang memang persaingannya kalau di papan tengah dan papan bawah nih agak ketat ya, karena kita lihat sendiri kayak di klasmen ini Persib Bandung kalah cuma 3 kali, membuktikan konsistensi mereka yang luar biasa ya. Ya kalah 3 kali dari bertanding 31 kali dengan statistik menang 18, serinya 10 kali sama kalah 3 kali, itu dia punya gap 10 poin sama peringkat 2 ya, itu Dewa United. Dan kita lihat sendiri 2, 3, 4 tuh rapat banget, sangat seru untuk nyari slot yang bisa mewakilkan Indonesia di AFC ya. Jadi ada Dewa, ada Malut, tim yang baru masuk ke Liga 1 membuat kejutan dengan konsistensi dan dilatih oleh satu-satunya pelatih lokal, Coach Imran. Luar biasa ya, bisa bersaing sangat sengit di papan atas. Tapi spesifik hari ini gue pengen bahas Persib Bandung, dan memang materi pemain dari Persib Bandung itu kita lihat lengkap ya. Walaupun musim ini sendiri banyak dihuni beberapa pemain top di musim sebelumnya, tapi memang gue jarang lihat aksi-aksi kayak dari pemain-pemain yang musim sebelumnya itu main reguler dan mencetak banyak gol gitu. Contoh misalnya David da Silva, kayaknya musim ini dia banyak berkutat sama cedera. Terus beberapa pemain kunci juga kayak Deddy Kusnandar yang juga di pertengahan musim mengalami cedera parah ya, kakinya patah, membuktikan bahwa kedalaman skuad Persib tuh bisa menjaga terus posisi mereka ya. Jadi biarpun pemain-pemain kuncinya juga pada cedera, tapi pemain-pemain cadangannya bisa step up, dan itulah salah satunya menurut gue kenapa Persib bisa juara. Jadi di dalam tim sepak bola itu sendiri, kalau lu punya benchnya dalam, membuktikan itu sangat membantu. Karena kalau lu cuma mengandalkan 11 atau 12, 13 pemain aja yang memang kualitasnya oke, di dalam perjalanan liga itu panjang. Ada kartu kuning akumulasi, kartu merah akumulasi, ada cedera yang nggak bisa disangka-sangka, ada pemanggilan pemain ke tim nasional. Nah, kalau benchnya dalam, yaitu pemain inti dan pemain cadangannya gapnya tidak terlalu jauh, ya itu bisa membuat tim lo stabil ya. Dan itu sepertinya Persib punya. Dia punya pemain yang inti dan pemain pelapis tuh kualitasnya kurang lebih sama baik ya. Bahkan kalau gua nggak salah di posisi goalkeeper tuh hampir 3 kipernya tuh apa 2 gitu ya, Kevin Mendoza sama Teja Pakualam tuh selalu bermain bergantian. Ya ini luar biasa. Jadi buat contoh ya buat tim-tim lain, kalau memang mau konsisten, kalau memang mau juara, memang itu yang dibutuhkan salah satunya. Ya jadi gue sangat dari dulu tuh sangat mengagumi Persib Bandung, karena mereka dikelola juga dari manajemen yang gue dapat infonya memang sehat. Ya, jadi tadi yang gue bilang, relasi dari pemain yang bagus, manajemen yang bagus, supporter yang fanatik juga itu saling berkaitan. Ya kalau pemain yang bagus didukung dengan manajemen yang bagus, gajinya nggak pernah telat, bonusnya ada, itu pemain akan super termotivasi ya untuk memberikan yang terbaik untuk klubnya. Perhatian terhadap si pemain, dan gue dengar dan gue tahu juga faktanya ini, beberapa pemain mereka cedera loh hampir sepanjang musim, dan itu mereka biayain, Persib biayain. Persib bertanggung jawab lah untuk menyembuhkan atau memberikan perawatan kepada si pemain. Terus juga Persib Bandung juga punya fans yang cukup fanatik, dan dengan kefanatikan fansnya semua jalan, ekonominya si klub kan jalan. Ada yang pada beli tiket, ada yang pada beli jersey-nya, itu mendapat masukan secara finansial si klub. Nah itu membuat klub itu sehat, manajemen sehat, pemain bisa kebayar. Nah inilah menurut gue yang harusnya dicoba dibikin oleh semua tim. Walaupun cuma punya fanbase yang kecil, tapi kalau fansnya dikasih fasilitas yang stadion yang oke lah, paling gak nyaman, terus servicesnya bagus, mereka
kalau cuma punya basis supporter dikit tapi loyal, mereka siap beli tiket setiap pertandingan, gue rasa itu sangat sehat ya untuk industri sepak bola kita, dan itu yang kita butuhkan. Kalau semuanya berkompetisi dengan ketat, dengan baik, supporternya teredukasi, nggak ada yang nyari jebolan, semuanya beli tiket walaupun tiketnya dimurahin, terus semuanya beli merchandise yang asli, klubnya hidup, pemainnya sejahtera, dia akan menampilkan permainan terbaiknya, manajemennya juga sejahtera, bisa memberikan servis finansial yang bagus ke klubnya itu sendiri, supporternya juga senang. Nah, itulah ekosistem sepak bola yang mudah-mudahan bukan Persib aja, harapan gue hampir semua klub di Liga 1 juga bisa melakukan ini ya. Karena jangan sampai, ini pendapat pribadi gue, kita kayak Liga Malaysia, Johor itu udah juara mungkin 8 tahun berturut-turut ya, jadinya liganya kurang kompetitif. Jadi di market sendiri mungkin tim-tim lain juga jadi kayak stuck gitu, nggak bisa ngalahin Johor, karena Johor dengan segala kualitas finansialnya dan semuanya dia memimpin liga sendirian gitu. Bahkan dia udah juara dari kapan sebelum liga itu selesai, mereka udah memastikan diri juara. Karena memang ada ketimpangan yang sangat jauh, dan gue berharap di sepak bola Indonesia ketimpangan itu nggak terjadi ya. Jadi walaupun Persib back to back, tapi kita lihat sendiri peringkat 2, 3, 4 ke bawah itu seru, di degradasi juga seru ya. Jadi kalau semuanya ini bisa berkompetisi dan kompetitif, industri sepak bolanya akan naik, semua pelaku-pelaku di dalamnya akan naik, termasuk edukasi terhadap supporter. Kalau lu cinta sama klub lu belilah merchandise asli. Kalau lu cinta sama klub lu, datanglah beli tiket di stadion, nonton, nikmati pertandingan, dan dukung tim lu dengan apa yang bisa lu berikan kepada tim lu gitu. Jadi saling simbiosis, mutualisme, saling memberikan manfaat gitu. Jadi sekali lagi congrats Persib Bandung untuk musim yang luar biasa ini. Selamat kepada semua coaching staff, manajemen, pemain, fans Bobotoh, Viking, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di musim depan kita bisa melihat tim-tim lain juga bersaing, karena buat gue pribadi, berkembangnya industri sepak bola itu juga buat kita-kita pelaku sepak bola yang ada di industri ini juga akan kecipratan dampak positifnya. Oke, itu aja teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.